Pemerintah terus mengupayakan besarnya biaya penempatan tak memberatkan pekerja migran Indonesia. Simak video sampai tuntas. Pekerja migran Indonesia disebut-sebut sebagai pahlawan devisa bagi negara. Namun kenyataannya pahlawan itu acap kali terbebani dengan himpitan hutang. Lebih mirisnya lagi, hutang mereka karena harus membiayai berbagai hal dalam penempatan pekerjaan di luar negeri. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, biaya penempatan pekerja migran seharusnya dibebankan pada pemberi kerja. Biaya ini menyangkut biaya administratif dan teknis sebelum pemberangkatan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK, Fehmi Eka Kartika Putri, menyampaikan bahwa para PMI yang akan berangkat bekerja harus mendapatkan pelindungan dalam hal administrasi dan teknisnya. Menurutnya, para PMI yang bekerja harus bisa bekerja dengan baik dan tenang tanpa memikirkan pembiayaan yang membebaninya. Hal itu disampaikan dalam rapat koordinasi biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia di kantor Kemenko PMK Kamis 24 November 2022. Ya, penting untuk memastikan pelindungan dan kepastian pembiayaan bagi para PMI. Jangan sampai PMI pekerja harus menanggung biaya hutang, ujarnya. Femi menerangkan biaya penempatan bagi PMI yang seharusnya ditanggung pemberi kerja berupa tiket pemberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, SKCK, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri, pemeriksaan kesehatan tambahan, transportasi lokal, dan akomodasi. Sementara untuk pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja perlu dibiayai oleh pemerintah daerah dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah atau milik swasta yang terakreditasi. Namun, kenyataan di lapangan masih ada penyimpangan yang dilakukan oleh para pemberi kerja dengan membebankan biaya tersebut kepada pekerja. Ucapnya, rapat koordinasi dihadiri oleh Deputi 2 KSP Abdenego Tarigan, Dirjen Protokol Konsuler Kemenlu Andi Rahmianto, Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI Kemenaker Rendra Setiawan, Kepala Biro Hukum BP2MI dan jajaran BP2MI, perwakilan Dirjen Bangda Kemendagri, perwakilan Kemenko Perekonomian, dan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam rapat koordinasi dibahas beberapa hal yang perlu dilakukan untuk membebaskan PMI dari pembebanan biaya. Di antaranya adalah dengan adanya sistem reimbursement yang mana pemberi kerja akan mengganti biaya yang dikeluarkan pekerja. Kemudian ada komponen dan besaran pembiayaan penempatan PMI difasilitasi melalui pinjaman kredit tanpa agunan dan kredit usaha rakyat atau KUR dari Bank BUMN. Pembebasan biaya juga bisa dilakukan dengan skema bilateral government to government atau G2G bila memungkinkan. Selain itu juga daerah perlu memastikan untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi para pekerja migran. Para PMI juga harus dilindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun demikian, dalam rapat, Femi meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memikirkan skema terbaik supaya PMI yang merupakan pahlawan devisa ini tidak memiliki beban dalam keberangkatannya. Ya, perlu ada peninjauan dan evaluasi kembali dalam hal pembiayaan ini. Diharapkan masing-masing dari kita kembali mendiskusikan sehingga ada solusi untuk mereka. Ucap Femi. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Inilah bentuk perhatian kepada teman-teman PMI yang bekerja ke luar negeri. Mudah-mudahan segera terrealisasi dan pastikan Anda bekerja secara resmi. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.